Situasi perang Rusia dan Ukraina kian semakin membara, di mana sejak memasuki bulan Juni, kedua negara secara terus-menerus meningkatkan tensi serangan mereka dan saling melaporkan keberhasilan di setiap serangan. Hal itu terlihat setelah Ukraina mengklaim keberhasilan mereka dalam misi sabotase dengan menggunakan drone yang berhasil menghancurkan 41 pesawat jet tempur dan pesawat bomber Tu-95 dan Tu-22. Tidak hanya itu, sebab baru-baru ini, militer Ukraina juga mengklaim jika telah berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur tercanggih Sukhoi Su-35 Rusia. Di sisi lain, Rusia tentunya tidak tinggal diam dan militer Rusia menanggapi dengan meluncurkan sebanyak 479 drone ke wilayah Ukraina, termasuk di wilayah Rivne, Ukraina Barat yang selama ini sebagian besar terhindar dari serangan Rusia. Dalam serangan tersebut, otoritas Ukraina menyebut jika serangan 479 drone merupakan jumlah drone terbanyak yang diluncurkan Rusia dalam satu hari. Seperti yang kita ketahui, Rusia telah meningkatkan serangan di seluruh wilayah Ukraina dalam beberapa pekan terakhir, yang dianggap oleh Kiev menunjukkan bahwa Kremlin tidak berniat menghentikan invasinya yang telah berlangsung dalam 3 tahun. Dan tidak serius dengan perundingan damai. Sementara menurut Angkatan Udara Ukraina, serangan udara terbesar Rusia tercatat telah menargetkan 10 situs penting. Salah satunya seperti serangan terhadap lapangan terbang di dekat kota Dubno, pengeboman pabrik senjata Ukraina, target lokasi tempat pesawat nirawak kamikaze Ukraina dirakit, depot amunisi, dan target militer lainnya. Sementara di sisi lain, Rusia mengatakan jika serangan ini adalah salah satu serangan balasan terhadap serangan teroris oleh rezim Kiev terhadap lapangan terbang militer Rusia, sebagaimana pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Selain itu, Rusia telah bersumpah untuk membalas dendam dan telah menyerukan serangan terhadap Kiev sebagai balasan atas serangan-serangan Ukraina sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, selama ini Rusia tidak hanya menggunakan senjata buatannya sendiri untuk melancarkan serangan presisi terhadap militer Ukraina, sebab Korea Utara dan Iran juga menjadi bagian dari kekuatan persenjataan Rusia. Selama ini, secara diam-diam, Iran telah menyuplai berbagai sistem persenjataan untuk militer Rusia, seperti rudal balistik dan drone Shahed buatan Iran. Tidak hanya itu, sebab Korea Utara kini memiliki ikatan aliansi militer dengan Rusia melalui Fakta Pertahanan antara kedua negara, yang juga kian semakin solid. Sebab Korea Utara tidak hanya mengirim pasukan untuk bertempur di garis depan pertahanan Rusia-Ukraina, tetapi Korea Utara juga telah menyuplai berbagai jenis sistem persenjataan untuk memperkuat militer Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Namun meski demikian, Ukraina juga tentunya tidak sendiri. Sebab sejak perang Rusia-Ukraina, militer Ukraina juga telah disuplai berbagai sistem persenjataan oleh negara-negara aliansi militer NATO, seperti dukungan sistem persenjataan dari negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara aliansi NATO lainnya.